Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau bongkar resep rahasia nih. Aku mau bongkar resep rahasia dari cilok CKM, cilok rebul menul, yang alhamdulillah tuh dagangan aku ya, yang udah berjalan kurang lebih 5 tahun. Ini kita bangun usaha dari 2016 kalau nggak salah ya. Di sini nanti kita mau bongkar nih cara bikinnya seperti apa. Nah, makanya nih teman-teman jangan sampai di skip videonya, terus tonton sampai full ya. Nanti bakalan aku kasih tahu semua nih cara dan triknya. Caranya simple banget dan gampang banget, insya Allah. Bahan-bahannya juga nggak sulit didapatkan. Dan ini juga salah satu bisa jadi peluang usaha buat teman-teman ya, karena sebenarnya dengan modal yang sangat sedikit dan keuntungan insya Allah tuh pokoknya masya Allah lah. Nanti teman-teman juga bakal tahu dengan modal, dengan kita bikin sedikit aja daya sebarnya atau hasilnya juga banyak kan. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan benar dan hasilnya pun maksimal. Oke, jangan berlama-lama, ayo kita eksekusi aja. Oke ya teman-teman, di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Di sini aku udah siapin sagu atau acinya. Ini sekitar 700 gram. Dan terigu, ini kalian bisa pakai terigu yang biasa, yang LM ya, lencana merah, atau pakai yang segitiga biru juga bisa. Di sini aku pakainya LM. Ini sekitar 500 gram atau setengah kilo. Perbandingannya terigu 500 gram dan aci 700 gram. Bawang putih ini untuk ukuran 1 kilo, kurang lebih 1 kilo, itu cukup 7-8 siung aja. Di sini ada ladaku. Nah, kalian bisa pakai ladaku. Dan di sini royco sapi dan garam. Untuk isian di sini aku pakainya tetelan ya, tetelan sapi. Dan kalian juga bisa variasi dengan ganti dengan isian ayam, juga bisa, opsional sih, tergantung selera kalian. Dan di sini tambahan ada daun seledri. Tuh. Di sini juga daun seledrinya opsional, bisa pakai atau bisa enggak. Untuk bahan-bahannya sendiri sangat mudah didapatkan ya. Kalian bisa beli bahan-bahannya di pasar juga banyak. Dan untuk step awalnya teman-teman, di sini teman-teman siapkan air dan langsung dimasak aja di kuali. Masak kayak di kuali dong jadinya. Untuk air sebenarnya takarannya aku nggak pernah pakai takaran ya teman-teman. Di sini aku pakai filling, tapi nanti aku kasih takarannya buat teman-teman ya di deskripsi. Dan ini masukkan tetelannya agar dapat kaldu daripada tetelan ini ya. Untuk langkah selanjutnya kita ngeracik bahan-bahannya tadi. Yang penting kita udah siapin dulu airnya, dimasak, direbus, biar nanti ketika airnya mendidih bahan-bahannya juga udah siap gitu. Atau ketika bahan-bahannya udah siap, air sudah mendidih, lebih efisien ke waktu ya teman-teman. Yuk, step selanjutnya kita racik bahan-bahannya. Pertama teman-teman harus siapin wadah dulu buat peracikannya. Di sini aku tadi udah halusin bawangnya ya, karena bawangnya cuma sedikit, bikinnya sedikit. Jadi tadi aku tuh pakai tumbukan ya. Biasanya sih kalau aku bikinnya banyak itu pakai blender. Dan kedua
karena aku juga biasanya lebih suka pakai lada yang lada kasar ya, yang udah di blender. Ini aku pakainya ini teman-teman. Untuk takarannya nanti juga aku tulis di deskripsi ya. 2 sendok gula lah. Untuk garamnya pakai 2 sendok makan. Jangan terlalu penuh ya teman-teman. Royco sapi 2 aja cukup. Dan terigunya kita masukkan. Oke, setelah itu kita lanjut step ke selanjutnya teman-teman. Oke, ini udah mendidih ya teman-teman tuh. Dan di sini kita angkat. Dan kasih minyak. Ini juga salah satu trik ya teman-teman, biar adonan nggak lengket nantinya. Ya teman-teman, ini kita masukkan air. Kita mas sedikit-sedikit dulu. Kita aduk pakai centong kayu ya teman-teman. Sekiranya nggak panas aja buat teman-teman. Buat awalan kita aduk terus. Tambahin air lagi. Terus diaduk ya teman-teman, sampai benar-benar semua bagian udah kecampur sama air. Wah, ini sangat panas sekali teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kita tambahin air sedikit lagi. Nanti untuk airnya aku kasih tahu kalau memang ini udah pas ya teman-teman, karena di sini aku masih pakai filling. Nih teman-teman, setengah kilo terigu aja bisa segini banyak nih, apalagi nanti dicampur sama sagunya kan. Oke, ini udah bagus teman-teman adonannya. Udah pas. Jadi untuk airnya itu aku pakainya 1,1 liter. Itu udah untuk adonan setengah kilo udah oke lah. Dan
Untuk proses ini kita campurkan tadi yang seledrinya teman-teman. Tadi udah aku potong-potong, jadi tinggal ditaburin aja. Kita aduk lagi. Sekali lagi ini opsional ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pakai juga nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku sih di sini dia nanti hasilnya menarik, ada variasinya dan juga wangi teman-teman kok. Di sini wangi. Oke, nanti kita tunggu sekitar 10-15 menit. Habis itu kita nanti campurkan sama atau adon jadi satu dengan sagunya ya. Kita tunggu dulu. Oke, setelah tahap selanjutnya, setelah kita nunggu tadi ya, biar ini agak sedikit anget, biar kita bisa ngadon pakai tangan. Kalau udah anget kan bisa ngadon pakai tangan. Jadi pertama juga kita harus tangannya udah cuci tangan, udah bersih ya teman-teman. Kita masukin separuh dulu nih. Emang ngebul ya teman-teman. Pertama aduk pakai itu pelan-pelan teman-teman. Di sini dia kalau kita buru-buru atau cepet-cepet berantakan. Teman-teman juga harus siapin ini ya, solet supaya bisa buat bersih ini. Coba kita aduk pakai tangan. Tadi waktu tunggu sekitar 10-15 menit sih kurang lebih. Cuma kalau dirasa masih panas ya jangan pakainya teman-teman. Tunggu aja, kalau sekiranya tangan kita udah kuat ngaduk baru diadon pakai tangan. Oke, kita tambahin lagi separuh lagi. Usaha ini tuh sebenarnya benar-benar sangat menguntungkan ya teman-teman, karena dengan modal sedikit ini bisa 3-4 kali lipat untuk hasilnya. Untuk omsetnya tuh bisa 3-4 kali lipat lah. Makanya ini teman-teman ikuti dengan baik, ikuti step-stepnya ya, siapa tahu bisa jadi peluang usaha teman-teman kan, usaha sampingan buat teman-teman. Ya, terakhir kita masukin semua.
Terus teman-teman ya, di sini aduk terus nyampe benar-benar kalis adonan itu. Ya teman-teman, tadi aku skip ya karena di sini butuh tenaga banget. Dan ini tadi udah aku adon benar-benar pakai tenaga. Cuma sebenarnya kalau udah terbiasa sih nggak terlalu capek lah. Dan di sini harus benar-benar kalis, dan ini udah siap kita bikin buletannya teman-teman. Tuh, ini udah bagus nih teman-teman adonannya. Oke. Selanjutnya kita cincang isiannya. Ini juga bisa diisi, diganti dengan ayam ya teman-teman. Untuk potongan sih bebas mau ukurannya. Cuma kalau persepsi aku sih teman-teman, jadi kalau ini tuh nggak usah besar-besar, yang penting ada aja. Lebih baik kecil-kecil teman-teman kalau menurut pendapat aku itu dia, karena kalau misalkan besar-besar terkadang orang itu bosen teman-teman. Jadi kalau sedikit ini ya ada itu biasanya nagih ya. Itu persepsi aku doang sih teman-teman, kembali lagi ke selera teman-teman buat potongan ininya. Dah, ini sampel aja buat teman-teman sedikit. Dan kita potong, kita buletin, bikin adonan panjang dulu, potong biar cepet. Ini trik cepet teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman produksi dalam kuantiti banyak, ini trik cepatnya. Potong lagi. Untuk ukuran potongan ini mah ya tetap lagi kembali lagi ke feeling teman-teman. Nah, siapin wadah penampungannya, kita isi teman-teman. Tuh, pencet, isi 1 atau 2 isian cukup lah. Tuh teman-teman hasilnya. Kalau ini juga ukuran selera teman-teman, kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau pengen bikin lebih kecil bisa. Tuh. Ukuran mah tergantung teman-teman. Kalau misalkan sukanya besar, ya diisi besar aja. Di sini juga ada variasi buat isi tahu ya teman-teman. Bisa juga diisi tahu, buat isian tahu. Nih, aku kasih triknya nih buat teman-teman, cara ngisi tahu. Selera, kembali lagi pada selera, mau seberapa banyak isiannya. Tapi biasanya sih sebenarnya aku pakai tahunya yang tahu pong ya teman-teman, bukan tahu isi. Karena di sini aku ada stoknya ada tahu isi doang tuh, yang tahu dalamnya isi.
Ya aku pakai aja, tapi nggak masalah, soal rasa tetap endolita pokoknya teman-teman. Tuh. Lebih bagus pakai tahu yang pong sebenarnya teman-teman. Karena kalau tahu isi emang gini teman-teman, susah dia. Ya begini teman-teman. Ini udah aku selesaiin ya teman-teman. Tadi udah aku kerjain semua dan ini udah cantik hasilnya tuh. Dan untuk selanjutnya langsung kita rebus aja teman-teman. Ya sekarang masuk ke proses perebusan ya teman. Aku tadi udah masak air dan di sini ini teman rahasianya, tetap harus kasih minyak lagi biar dia nanti tidak lengket ya teman-teman. Fungsi minyak itu biar nanti kalau matang tidak lengket. Tadi udah aku bagi dua, kita masukin. Airnya harus benar-benar mendidih ya teman-teman. Kita tutup. Oke, kita tungguin teman-teman. Dia kurang lebih 10 menitan teman-teman. Kurang lebih ya 5-10 menit. Setelah nunggu beberapa saat, kita harus cek ya teman-teman. Kalau udah mendidih, kita buka. Tuh, kita aduk. Kalau udah ngambang semua, udah mendidih dan ngambang, ini tandanya udah matang teman-teman. Bisa kita angkat teman-teman. Sebelumnya teman-teman juga harus nyiapin ya wadahnya dan alat buat ngangkatnya, harus sudah disiapin biar nanti kalau udah mendidih kayak gini teman-teman udah siap semuanya. Ini kalau kelamaan juga bisa ngembangnya terlalu, bahasanya belotong ya teman-teman ya, bisa belotong teman-teman, masuk angin ini kalau dia kelamaan ya teman-teman. Makanya harus dipersiapin semuanya. Tuh teman-teman, cantik. Ini yang kedua, kita masukin lagi. Ini yang tahunya ya teman-teman. Kalau tahu dia prosesnya nggak lama ya teman-teman. Jadi kalau misalkan cilok itu butuh 5-10 menit, kalau tahu itu bisa lebih cepat gitu. Ini ya teman-teman hasilnya. Tuh, sangat cantik sekali. Semuanya udah aku jelasin teman-teman dari step awalnya, insya Allah udah rinci banget. Dan supaya teman-teman dapatkan hasil yang seperti ini, jangan di skip ya videonya, jangan di skip. Nanti kalau ada step yang terlewatkan, teman-teman bisa beresiko gagal. Di sini ini masih cilok aja ya, aku belum kasih bumbunya. Untuk saus CKM nya nanti di video selanjutnya teman-teman.
pokoknya terus pantau pas masak ya teman-teman. Nanti aku kasih tahu bagaimana cara bikin saus CKM dan juga bumbu kacangnya di video-video selanjutnya. Dan terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat buat teman-teman, juga bisa menambah kreativitas kita ya teman-teman. Dan jangan lupa jika bermanfaat buat teman-teman, like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Barakallahu fikum.